Shalom teman-teman semua yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa lagi dengan kami di sini, Kambena Official. Senang sekali rasanya kami Kambena Official bisa hadir kembali menemani hari-hari dan waktu santai kalian, sembari kami menghadirkan konten-konten video yang bernilai positif dan tentunya yang berdampak kepada kekekalan. Masih tetap dalam program yang sama, program SBBR, program Sharing Berkat Buku Rohani, di mana di program ini kalian semua bisa mengetahui isi buku tanpa harus membacanya. Dan di dalam program SBBR kita kali ini, kita masih terus melanjutkan buku yang diberi judul Menghancurkan Ilmu Hitam karangan Doren Irvin. Ini adalah kisah nyata yang dialami langsung oleh Doren Irvin sendiri, yang mana dulunya Doren Irvin ini adalah mantan seorang pelacur, pecandu narkoba, pemuja setan, penari telanjang, bahkan dia juga pernah menjadi ratu sihir. Doren juga pernah dikuasai oleh 47 roh jahat di dalam tubuhnya. Bagaimana kisah pertobatan dan kelepasan dari Doren Irvin? Jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Kambena Official, karena di mana lagi kalian bisa mengetahui isi buku tanpa harus membacanya, selain di channel YouTube kesayangan kalian semua, Kambena Official.
masih tetap melanjutkan sharing buku kita Menghancurkan Ilmu Hitam karangan Doreen Irvin part yang ke-8. Di part yang ke-7 minggu yang lalu, kita sama-sama sudah menyaksikan kisah Doreen Irvin yang menceritakan tentang kebiasaan buruk Doreen Irvin, yaitu merokok. Itu diketahui oleh sang nyonya besar dan juga juru masak. Doreen juga menceritakan tentang kecerobohan yang ia lakukan saat nyonya besar mempercayakan anak-anak di tangan Doreen Irvin, sehingga membuat nyonya besar menjadi marah. Doreen juga menceritakan tentang kesedihan yang ia alami. Ada 2 kesedihan yang ia alami oleh Doreen secara sekaligus. Yang pertama, sang juru masak, sahabatnya, meninggal dunia. Dan yang kedua, sang kekasih pujaan hati dari Doreen Irvin meninggalkan Doreen dan lebih memilih untuk menikah dengan wanita lain. Sehingga hal ini membuat Doreen Irvin menjadi patah hati, kecewa, dan rasa kepahitan yang amat dalam. Sehingga Doreen mengambil keputusan untuk suatu hari dia akan pergi jauh dan mencari pekerjaan yang lebih baik lagi untuk menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Karena di dalam pikiran Doreen, mungkin dengan uang yang lebih banyak, Doreen bisa hidup lebih bahagia lagi. Dan di part yang ke-8 kali ini, kita sama-sama akan kembali mendengarkan kisah Doreen Irvin kembali. Di mana di part yang ke-8 ini, Doreen menceritakan tentang keputusannya untuk berhenti bekerja dan lebih memilih untuk pergi mengadu nasib ke kota London untuk mencari pekerjaan yang baru lagi. Doreen juga menceritakan setibanya di London, Doreen mencari tempat tinggalnya yang baru. Dan ternyata Doreen menemukan rumah kontrakan yang ternyata tanpa sepengetahuan dari Doreen Irvin, rumah itu ternyata adalah sarang pelacur. Doreen juga menceritakan tentang teman barunya, namanya Brenda. Namun, lagi-lagi tanpa sepengetahuan Doreen, ternyata Brenda juga adalah seorang pelacur. Doreen juga menceritakan tentang pekerjaannya yang baru, yang notabene juga adalah menjadi seorang pelacur jalanan di Jalan Paddington. Doreen juga menceritakan tentang bagaimana awal mulanya akhirnya Doreen berubah profesi menjadi seorang penari telanjang. Dan di profesinya yang baru ini, Doreen akhirnya bisa hidup di dalam kemewahan. Bagaimana kisah selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Kambena Official, karena video ini kami persembahkan untuk kalian semua. Hai teman-teman semua, sebelum nonton kisah selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe ya, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Arigato gozaimasu. God bless you all. Di bab 8 ini, Doreen menceritakan tentang keputusannya untuk berhenti bekerja dan memutuskan untuk pergi ke kota London untuk mencari pekerjaan yang baru. Doreen juga menceritakan tentang kamar kontrakannya yang baru di kota London, yang notabene adalah sarang pelacur. Doreen juga menceritakan tentang teman baru Doreen yang bernama Brenda, yang notabene juga adalah seorang pelacur. Doreen juga menceritakan tentang pekerjaannya yang baru sebagai seorang pelacur jalanan di Jalan Paddington. Doreen juga menceritakan tentang awal mula bagaimana akhirnya Doreen menjadi seorang penari telanjang dan bagaimana akhirnya Doreen bisa memiliki uang yang banyak dan hidup di dalam kemewahan dan menjadi seorang wanita yang terkenal dengan sebutan si seksi Diana. Baik, seperti biasa, saya akan menceritakan bab 8 ini secara paragraf demi paragraf. Barang-barang yang dibawa oleh Doreen ke Paddington, London lebih banyak dibanding yang dimiliki oleh Doreen 9 bulan sebelumnya. Saat Doreen berjalan dengan susah payah dari rumah Doreen di Uxbridge ke pekerjaan Doreen di kota Cowley. Tetapi kali ini benar-benar berbeda. Kali ini tidak ada pekerjaan yang sedang menanti Doreen. Dan lebih parah lagi, tidak ada tempat untuk tinggal.
Doreen telah dibesarkan dalam ketidakpastian tentang hidup yang keras dulu di sekolahnya. Oleh karena itu, Doreen tidak terlalu berkecil hati. Hal yang terbaik di pikiran Doreen adalah memikirkan seluruh permasalahan itu dengan baik sambil makan di sebuah kedai. Namun, lagi-lagi, Doreen belum juga memecahkan masalah Doreen saat Doreen selesai makan. Betapa bodohnya Doreen. Doreen membayangkan kota London itu adalah suatu tempat yang sangat indah. Mungkin Doreen kurang lebih sama dengan seorang tokoh yang bernama Dick Whittington yang percaya bahwa jalanan di kota London diaspal dengan emas. Setelah melihat-lihat etalase di beberapa pusat pertokoan, Doreen berkeliling ke jalan-jalan kecil. Doreen kecewa dengan apa yang dilihat oleh Doreen. Lorong-lorong yang gelap, gedung-gedung yang buruk, serta rumah-rumah yang tidak terawat di jalanan yang kotor, yang sempit sejauh mata Doreen memandang. Mengapa ini lebih buruk dibanding perumahanku dulu di Uxbridge? Pikir Doreen. Namun, tidak ada jalan untuk mundur bagi Doreen sekarang. Doreen menghentikan beberapa orang yang lalu lalang di tengah jalan dengan tergesa-gesa di jalanan itu dan bertanya di mana Doreen dapat menemukan sebuah penginapan. Hanya satu orang yang berhenti untuk memberikan informasi yang menolong Doreen. Seorang perempuan yang menunjukkan kepada Doreen sebuah rumah besar di jalan kecil di dekat situ. Sebuah kamar di rumah itu disewakan setelah Doreen membayar uang sewa untuk seminggu berikutnya. Sesampainya Doreen di ruangan tersebut, ruangan itu ternyata adalah ruangan yang sangat gelap, tanpa perabot, dan kertas dinding coklat sudah tampak terkelupas dari dindingnya yang lembab. Dibandingkan dengan kamar yang hangat dan indah yang ditinggalkan Doreen beberapa jam yang lalu di kota Cowley, kamar ini benar-benar jauh lebih buruk. Doreen duduk di atas ranjang yang bergoyang dan memandang ke sekitar bahwa tempat itu harus segera dibersihkan. Aku sudah banyak terlatih untuk ini, kata Doreen pada diri sendiri. Sebenarnya rumah besar itu adalah sarang pelacur. Doreen pun memutuskan untuk menyelidikinya setelah mendengar tawa keras dari kamar sebelah. Ketukan Doreen di pintu disambut dengan jawaban ceria. "Masuk saja sayang." Kemudian diikuti dengan derai tawa. Aku mencari ember dan sabun serta sikat pembersih untuk membersihkan kamarku," ungkap Doreen. Gadis-gadis itu memandangi Doreen saling berpandangan, kemudian tertawa cekikikan. "Aku tidak akan bersusah payah melakukannya sayang," kata salah seorang dari mereka. "Itu tidak berguna, biarkan anak itu sendiri," sela salah seorang yang tampaknya lebih senior. Melihat penampilan kamar yang dimasuki oleh Doreen mungkin lebih baik bertanya tentang sebuah tempat lilin. Di luar dugaan, barang-barang yang diminta oleh Doreen semuanya tersedia. Meskipun agak rusak, tapi masih bisa digunakan. "Terima kasih banyak," kata Doreen lalu memohon diri untuk pergi. Doreen mendengar mereka tertawa lagi saat Doreen kembali ke kamar Doreen. Suara saat Doreen membersihkan tentu telah menyentuh hati nurani mereka karena salah seorang gadis kemudian masuk dan membawakan secangkir teh. Kamar Doreen tampak lebih bersih, tetapi tidak dengan diri Doreen sendiri. Doreen sangat kotor. "Ini untukmu sayang, kau pantas menerimanya," kata tetangga Doreen yang baik. "Oh, terima kasih," ungkap Doreen. "Kau baru ya di sini? Aku melihatmu tiba di tempat ini," ungkap wanita itu. "Iya, kau benar. Aku baru di sini. Aku lari dari pekerjaanku yang dulu dan aku adalah seorang pelayan rumah tangga waktu itu. Namaku Doreen," ungkap Doreen. "Baiklah, aku Brenda dan kami berenam tinggal di sini. Kau adalah yang ketujuh. 7 angka keberuntungan.
Mungkin kau adalah keberuntungan bagi seseorang, Doren, ungkap wanita itu. Brenda dan Doren akhirnya saling bertukar informasi pribadi. Saat Doren dengan bersemangat menceritakan kisah hidup Doren kepada Brenda, gadis-gadis yang lain berjingkat-jingkat masuk. Brenda yang 10 tahun lebih tua dan Doren mendominasi pembicaraan saat Doren selesai bercerita. Aku sedang dalam permainan. Tahu tidak? Ungkap Brenda. Permainan? Tanya Doren dalam keadaan bingung. Kau tahu, kami pergi dengan lelaki pada malam hari untuk mendapatkan uang. Banyak uang yang bisa diperoleh dari permainan ini. Para lelaki itu akan membayar kami dengan baik. Ungkap Brenda. Gadis-gadis yang lain juga mengangguk setuju. Siapa yang mau diperbudak kerja sepanjang hari, Doren? Kata salah seorang gadis itu. Kami ini bebas. Kami mendapatkan apa saja yang kami mau. Ungkap gadis yang lain. Mereka jelas memiliki pakaian yang bagus dan perhiasan yang indah. Mata Doren membelalak takjub dan Doren tidak pernah bertemu dengan pelacur yang secara dengan terus terang mengakui dirinya adalah seorang pelacur. Doren dengan seksama memperhatikan bahwa menganggap permainan itu sebagai suatu yang komersial dan tentunya moralitas tidak akan pernah ada di dalamnya. Baiklah, Doren mendesah. Aku hanyalah mantan pelayan rumah tangga dan aku tentu tidak mau melakukannya lagi. Ungkap Doren. Kau tidak perlu melakukannya lagi, sayang. Kau masih muda dan cukup cantik. Kau dapat menghasilkan banyak uang bersama kami dalam permainan ini. Ungkap Brenda. Aku akan memikirkannya, Brenda, dan aku akan memberitahumu besok pagi. Ungkap Doren. Saat mereka akhirnya meninggalkan kamar Doren, Doren benar-benar memikirkannya. Bagaimanapun, Doren mencoba mencari alasan. Inilah sebabnya Doren datang, untuk mendapatkan banyak uang. Jika para lelaki itu ingin membuang uang mereka untuk sedikit kesenangan, apa salahnya? Pikir Doren di dalam hati. Dan gadis-gadis itu tampaknya cukup bahagia hidup dengan cara seperti itu. Mereka setidaknya menaruh perhatian kepada Doren, sesuatu yang belum pernah dilakukan orang lain kepada Doren. Tidak semua pelacur berasal dari keluarga miskin dan tidak bahagia seperti Doren. Tidak semua dari mereka telah menyangkali cinta dan perhatian orang tuanya. Namun, semua tampaknya memiliki satu kesamaan. Kesepian. Ya, kesepian. Semuanya mencari kebahagiaan dan menganggap uang adalah kunci menuju kebahagiaan. Ini merupakan alasan sebagian besar pelacur. Mereka tidak pernah menyadari banyaknya bahaya dan resiko kehidupan semacam itu. Tidak ada yang lebih menarik daripada uang. Kekecewaan dan rasa dicampakkan terutama oleh laki-laki mendorong banyak perempuan lain ke jalan yang sama. Kepahitan dan kesepian dan hasrat untuk membalas dendam di masyarakat. Semua ini pernah terjadi pada diri Doren. Jadi, beginilah kemudian Doren juga, sebagai seorang gadis 14 tahun yang kesepian, bergabung dengan barisan perempuan malam. Doren memasuki profesi yang tertua dan paling memalukan di dunia. Keesokan malam, Doren menemani Brenda di jalanan di Paddington. Doren melihat bagaimana mudahnya Brenda menarik perhatian lelaki. Dia hanya berjalan menggoyangkan pinggulnya, menggerincingkan serangkaian kunci. Tidak perlu waktu lama sebelum seorang lelaki mendekatinya, kesepakatan segera tercapai. 2 pounds, Doren mendengar Brenda berkata. Lelaki itu mengangguk, lalu mereka berdua menghilang. Sepertinya mudah, tetapi bagi Doren jauh lebih tidak berpengalaman dan jauh lebih mudah.
Brenda telah memberi beberapa petunjuk kepada Doreen dan patokan harga, alat kontrasepsi, dan bahaya-bahaya lain yang harus dihindari. Pertama kali mengadu untung seorang diri, Doreen sungguh gelisah. Berjalan seorang diri di tepi jalanan, Doreen menggoyang-goyangkan kuncinya. Jantung Doreen berdebar keras bersama dengan setiap langkah kaki Doreen, dan Doreen berusaha keras untuk bersikap seolah-olah sudah berpengalaman. Sebenarnya Doreen tidak perlu khawatir untuk memulai. Semudah usia Doreen tidak perlu menunggu lama sebelum seorang laki-laki memberi isyarat dari mobilnya. Dengan menarik napas dalam-dalam, Doreen meluncur menuju karir barunya. Kepercayaan diri Doreen tumbuh seiring minggu demi minggu uang berlalu. Doreen segera memiliki banyak uang. Doreen juga mempunyai banyak baju bekas. Yang paling penting bagi Doreen adalah Doreen punya banyak teman, semua yang menjalani kehidupan yang sama dengan Doreen. Doreen adalah seorang penghibur yang sempurna, penuh canda dan banyak akal. Tidak heran kalau Doreen menjadi terkenal di antara para gadis dan para perempuan lain yang lebih tua di jalanan Paddington. Bahkan seorang pejalan kaki sekalipun memiliki kebutuhan akan tawa dan sedikit senda gurau. Kebanyakan gadis itu termasuk Doreen memiliki semangat kebebasan, kegembiraan, dan kasih sayang. Mereka punya hati dari emas dan tidak akan pernah membiarkan seseorang diperlakukan dengan buruk. Mereka akan memberikan uang mereka yang terakhir bila mereka tahu seseorang benar-benar membutuhkannya. Di luar semua itu, kebahagiaan yang sejati masih jauh dari Doreen. Tapi Doreen tidak pernah membicarakan perasaan Doreen yang sering tertekan pada gadis-gadis lain. Lalu secara tidak sengaja, Doreen bertemu dengan bala keselamatan atau Salvation Army. Saat Doreen berjalan menyusuri jalanan yang sudah dikenal oleh Doreen memperhatikan suatu pertemuan di lapangan terbuka yang diadakan oleh Badan Bala Keselamatan setempat. Seorang gadis muda dalam seragam tentara sedang menyanyi tanpa iringan, dan suaranya terdengar begitu merdu seperti kicauan burung di udara. Doreen tertawan oleh kata-katanya saat ia bernyanyi, "Bapakku kaya dengan rumah dan tanah. Dia memegang kekayaan dunia di tangannya. Dari batu rubi dan berlian, dari perak dan dari emas. Peti penyimpanannya penuh, kekayaannya tidak terkatakan. Aku adalah anak raja, aku adalah anak raja. Dengan Yesus Juru Selamatku, aku adalah anak raja." Wajah penyanyi yang begitu cerah dan penuh sukacita itu merebut perhatian Doreen. Doreen tiba-tiba menyadari bahwa dengan semua uang yang mudah diperoleh oleh Doreen pada saat itu, Doreen tampak jauh lebih miskin dibandingkan dengan wanita itu. Wanita itu tampak begitu penuh kepuasan berdiri di sana dan bernyanyi bahwa dia adalah anak seorang raja. Baiklah, apa gunanya? Sekarang sudah terlalu terlambat. Semua baik-baik saja untuk mereka. Mereka adalah orang yang baik-baik, tapi aku seorang pelacur biasa, ungkap Doreen di dalam hati. Dengan sedih, Doreen melanjutkan langkah Doreen kembali. Seperti banyak orang pada hari ini, saat itu Doreen berpikir kekristenan adalah masalah menjadi baik dibanding dibuat menjadi baik. Meskipun Doreen disibukkan dengan permainannya itu, Doreen tidak pernah melupakan penyanyi bala keselamatan itu. Pertemuan singkat itu adalah peristiwa yang berkesan dalam perjalanan hidup Doreen yang keras. Kemudian Doreen mengubah namanya, karena menurut Doreen lebih mudah untuk mengubah nama seseorang daripada mengubah hidupnya. Doreen menyebut dirinya Michelle dalam aktivitas profesional Doreen sebagai seorang pelacur, dan tabungan Doreen terus bertambah. Brenda dan Doreen kini menjadi teman akrab. Mereka sering pindah dari jalanan Paddington ke tempat lain di kota London. Keisengan Doreen sulit berkurang, apa saja untuk sebuah tawa. Doreen pernah melemparkan bubuk sabun dan pewarna merah ke dalam air mancur di alun-alun Trafalgar, hampir saja tertangkap saat melakukannya. Karena pelacuran itu melanggar hukum, Doreen selalu memasang mata lebar-lebar, waspada terhadap hukum.
Dalam kenyataannya, Doren menjadi cukup ahli menghindar dari polisi. Namun, Doren tidak pernah meremehkan mereka. Doren tahu seberapa jauh Doren bisa berani terhadap mereka. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri, ada perasaan bersalah tentang bagaimana keadaan adik-adik Doren. Doren sudah lama kehilangan kontak dengan keluarga Doren di Uxbridge. Tetapi Doren sering bertanya-tanya apakah keadaan adik-adik Doren sekarang baik-baik saja dan apakah ibu kandung Doren pernah kembali. Memandang dinding dan disibukkan oleh pikiran-pikiran semacam itu, Doren merasa bersalah dan kehampaan pun mulai menyelubungi Doren seperti sebuah selimut yang berat dan membuat Doren menjadi gerah. Kehampaan sering sekali Doren rasakan di dalam hidupnya. Seringkali Doren menggeleng-gelengkan kepala dan dengan cara tertentu mengusir perasaan bersalah itu jauh-jauh. Suatu hari, Brenda dan Doren pergi ke Soho, di pinggiran barat kota London. Bagi Doren, Soho adalah tempat penuh kesenangan dan kemewahan. Pemandangan dan suara-suara di sana memabukkan Doren. Mereka berjalan tanpa tujuan di sekitar jalan yang sibuk, tetapi Doren siap untuk bersenang-senang. Tiba-tiba, Doren berhenti dan membaca sebuah pengumuman yang dipasang di jendela toko. Dicari model pendaftaran di lantai atas. Hai, lihat Brenda, kata Doren. Bagaimana kalau kita ke atas untuk sedikit bersenang-senang? Ungkap Doren. Aku tidak berani, Doren. Sudah lewat masaku untuk menjadi seorang model. Tapi aku akan pergi bersamamu jika kau ingin pergi. Ungkap Brenda. Oke. Aku seharusnya membawa bulu burung untaku. Doren melempar gurauan dan tertawa cekikikan hampir pada setiap langkah menuju lantai atas. Pengumuman yang sama ditempel di pintu. Doren mengetuk keras-keras dan mereka hampir tercekik karena terus tertawa. Mereka diterima oleh dua orang laki-laki dengan pakaian yang mencolok. Mereka melihat Doren dengan tajam dan pandangan mata yang penuh penilaian. Dilanjutkan dengan sebuah wawancara yang aneh. Kemudian mereka mengukur badan Doren, ditimpali beberapa gurauan seronok. Mereka meminta Doren berjalan mengelilingi ruangan. Doren tidak menanggapi wawancara terlalu serius. Bagaimanapun, Doren hanya naik untuk sedikit kesenangan. Doren melakukannya dengan agak berlebihan. Berikutnya, Doren diminta untuk menari mengikuti suatu rekaman. Silahkan bergerak kemanapun kau suka, kata salah seorang lelaki itu saat ia memasang rekaman pada player. Penampilan Doren dapat dikatakan agak berlebihan, tetapi kedua lelaki itu tertawa menyetujuinya. Mereka tidak mencela Doren. Apakah kau pernah menari telanjang sebelumnya? Ungkap laki-laki itu. Doren berhenti menari dan agak terengah-engah. Sering, tapi itu bergantung pada apa yang kau maksud. Ungkap Doren. Maksud kami di tempat yang semestinya, dengan musik. Ungkap laki-laki itu. Oh, tidak. Tapi aku mengerti model seperti apa yang kau inginkan. Ungkap Doren. Kami menyukaimu. Kau menari dengan baik. Kau dinamis dan berani, seperti yang disukai para pelanggan. Ungkap laki-laki itu. Kau ada main juga kan? Kata lelaki yang kedua. Memangnya kenapa kalau iya? Ungkap Doren. Oh, tidak apa-apa. Kau akan melihat bahwa ini adalah cara yang mudah untuk menghasilkan uang. Pekerjaan ini milikmu, bila kau mau. Ungkap laki-laki itu. Doren menatapnya dengan bingung. Wah, terus terang kami kesini hanya untuk bersenang-senang. Iya kan Brenda? Ungkap Doren. Ambillah pekerjaan itu Doren, kau beruntung. Nasihat Brenda. Aku berharap aku punya kesempatan, tapi aku sudah agak tua Doren untuk itu sekarang. Ungkap Brenda. Oke, kapan aku mulai? Ungkap Doren. Malam ini. Tetapi kau membutuhkan nama panggung, sesuatu yang cocok untukmu. Ngomong-ngomong, siapa namamu?
ungkap lelaki itu. "Doren," kata Doren. Tidak, itu tidak cukup glamour," ungkap laki-laki itu. "Baik," sela Brenda. "Dia berani dalam penampilan, kalau itu membantu." Doren menggunakan imajinasi Doren. "Bagaimana kalau si seksi Diana?" ungkap Doren. "Nah, itu dia. Itu bagus, cocok denganmu, si seksi Diana," kata lelaki itu tertawa kecil. Lalu lelaki itu menjelaskan bahwa Doren harus melapor ke klub penari telanjang malam itu untuk mengamati rutinitasnya. Doren berjalan menurut tangga bersama Brenda dengan masih agak tidak percaya. Hanya dalam setengah jam setelah melihat iklan di etalase, Doren sudah menjadi seorang artis penari telanjang. Pekerjaan itu sangat mudah, seperti pelacuran. Tidak sulit sama sekali. Langsung dan sederhana. Ya, langsung menuju pada hidup yang lebih buruk dibandingkan dengan yang sudah dikenal oleh Doren sebelumnya. Ya, sudah cukup sangat buruk. Betapa benar bahwa setan dapat membuat jalan tampak begitu mudah. Sekali seseorang telah memulai ke jalan yang menurun, jalan selanjutnya akan semakin mulus. Malam itu, bukannya berjalan mencari pelanggan, Doren duduk menonton seorang gadis muda beraksi di sebuah klub di Soho. Seorang pengamat yang baik, Doren dengan seksama memperhatikan cara wanita itu bergerak. Dan Doren berpikir, tampaknya cukup mudah. Tidak makan waktu lama bagi Doren untuk belajar bagaimana melepas pakaian Doren dengan musik yang lambat. Doren diminta beraksi seprovokatif mungkin. Karena itu, si seksi Diana menjadi bagian dari suatu pertunjukan tari telanjang nonstop, satu dari beberapa penampilan semacam itu di klub-klub daerah itu. 8 gadis bekerja dalam sistem giliran di klub yang memperkerjakan si seksi Diana. Foto telanjang dari bintang baru itu dipajang di luar klub untuk menarik minat para lelaki dari jalanan. Sekali masuk ke dalam klub, para lelaki itu dibujuk oleh para gadis yang ada untuk membeli minuman mahal. Bagi bocah Cockney yang berpikiran sempit itu, kehidupan baru disebut adalah sesuatu yang sangat mudah. Doren menghasilkan jauh lebih banyak uang daripada menjadi seorang pelacur. Pelacuran juga semakin menguntungkan. Doren meninggalkan jalan kecil di Paddington dan menyewa flat yang besar di Mayfair. Ini menunjukkan bahwa Doren dapat membayar lebih untuk memuaskan selera Doren. Soho bagi Doren adalah tempat terbaik di dunia. Banyak pakaian, uang, dan perhiasan. Doren bahkan menggaji seorang pesuruh untuk merawat flat Doren. Sekarang, Doren adalah nyonya dalam banyak hal. Lebih dari satu. Doren benar-benar sedang beranjak naik daun di dunia ini. Dalam kenyataannya, Doren sesungguhnya sedang tergelincir menuruni bukit dengan cepat. Demikianlah teman-teman, kisah Doren di bab 8. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan kisah Doren di bab 9 di pertemuan kita selanjutnya. Akhir kata, saya akan mengutip firman Tuhan yang saya kutip dari ayat Alkitab Wahyu 22 ayat 6-17. Demikianlah firman Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat itu, yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya.
Tetapi malaikat itu berkata kepadaku, "Jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah." Lalu ia berkata kepadaku, "Jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Demikianlah pesan Tuhan, pesan kekekalan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.